Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. NIM saya 415818078. Saya di sini akan menjelaskan soal dan jawaban dari soal mata kuliah Deep Learning. Kita soal pertama. 1 yang A, apa perbedaan Machine Learning dan Deep Learning? Machine Learning merupakan teknologi yang semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi baik produk ataupun layanan akhir-akhir ini. Teknologi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu suatu produk menyesuaikan diri dengan kebiasaan konsumen. Machine Learning menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil kesimpulan berdasarkan dengan data yang dianalisis, kita menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara paling efektif. Deep Learning adalah salah satu contoh metode implementasi Machine Learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan aktivitas neural network atau jaringan nalar buatan. Deep Learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerjasama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Berbeda dengan program Machine Learning pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, program Deep Learning biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data. Lalu untuk soal yang B, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari penelatihan tersebut bisa disebut dengan model. Lalu soal yang C, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan Deep Learning. Menentukan pendekatan AI di mana harus diterapkan juga bergantung pada perangkat keras yang tersedia. Algoritma Machine Learning membutuhkan lebih sedikit daya komputasi. Misalnya, CPU desktop cukup untuk melatih model ini. Untuk model Deep Learning, perangkat keras khusus biasanya diperlukan karena persyaratan memori dan kapasitas komputasi yang lebih tinggi. Perangkat keras khusus juga disesuaikan karena operasi yang dilakukan dalam jaringan saraf yang dalam, seperti konvolusi cocok untuk arsitektur paralel GPU. Model Deep Learning membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Mereka harus mempertimbangkan jika GPU tersedia, atau jika tidak ada waktu untuk menjalankan pelatihan pada CPU. Pelatihan model Deep Learning di cluster atau di cloud telah mendapatkan popularitas dengan pembelajaran mendalam karena tingginya biaya yang terkait dengan mendapatkan GPU. Opsi ini memungkinkan perangkat keras digunakan bersama oleh beberapa peneliti. Soal nomor 2. Jelaskan pembahasan berikut ini. Yang A, Single Perceptron. Single Perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini memiliki lapisan input dan dari lapisan output. Jaringan ini termasuk surface set learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan kesimpulan contoh-contoh yang diketahui input-outputnya. Lalu yang B, Bayesian Probability. Probability Bayesian adalah interpretasi konsep probabilitas di mana alih-alih frekuensi atau kecenderungan beberapa fenomena. Probabilitas diartikan sebagai ekspektasi wajar yang mewakili keadaan pengetahuan atau sebagai kuantifikasi kepercayaan pribadi. Lalu yang C, fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linear dan batasan-batasan ketidaksesamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Cartesius yang jika di koordinatnya disubstitusikan
dalam fungsi linear dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. D. Lokal minima. Lokal minima adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai rendah pada daerah himpunan penyelesaian. Misalnya biaya rendah, nilai maksimum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai tinggi atau maksimum, misalnya laba pendapatan. Yang ketiga, jelaskan mengenai konvolusional neural network berdasarkan konsep PDCNN. Tujuan konvensi pada citra Convolutional Connected Layer. Yang A, konsep PDCNN. Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kamera konvolusi filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Yang B, tujuan konvolusi pada data citra adalah konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu cerita atau memperjelas cerita dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai dengan berdekatan dengan piksel lainnya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran citra tetap sama, tidak berubah. Untuk pengolahan citra, operasi yang dilakukan adalah diskrit karena nilai koordinat piksel merupakan nilai yang diskrit. Selanjutnya, filter atau mask yang digunakan pada pengolah citra biasanya berkurang terbatas dalam artian bobot atau pengaruh titik-titik yang cukup jauh sudah tidak signifikan sehingga dapat diabaikan atau dianggap nol. Lalu yang C, fully connected layer. Feature map yang dijelaskan oleh feature expression masih berbentuk multidimensional array sehingga harus melakukan flatten. Dalam reshape, feature map menjadi sebuah vektor agar bisa digunakan sebagai input dari fully connected layer. Lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung sesuai dengan neuron di lapisan selanjutnya. Seperti halnya jaringan saraf tiruan bisa. Seperti aktivitas dari lapisan sebelumnya perlu diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dihubungkan semua neuron lapisan fully connected. Ya, demikian penjelasan yang saya jelaskan dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.